Saya Excel Meti Situmorang SH dari PBH Panglima Hukum Bali. Nah, akhir-akhir ini sering kita dengar dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Sebetulnya apa sih hal itu? Nah, memang khususnya di minggu ini, apabila kita melihat media sosial, media online, ada artis terkenal yang kita kenal, Raffi Ahmad, dituding melakukan tindak pidana pencucian uang oleh sebuah organisasi yang bernama National Corruption Watch. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pasti yang pertama, saran saya, himbauan saya, apabila teman-teman mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi di lingkungan, baiknya teman-teman langsung melaporkan hal tersebut kepada instrumen hukum, lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian maupun kejaksaan. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, maka teman-teman bisa melaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kenapa saya sarankan seperti itu? Agar tuduhan yang kalian layangkan ke seseorang ataupun instansi tidak menjadi bumerang untuk kalian. Karena apabila informasi yang kalian ungkap ke umum itu tidak benar adanya, maka teman-teman melanggar unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencucian uang ini bisa menjerat siapapun, meskipun kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya termasuk salah satu pelaku daripada tindak pidana pencucian uang. Maksudnya seperti apa? Nah, mari saya jelaskan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan yang dilarang bisa teman-teman lihat di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Di mana yang tadi saya sebutkan, di pasal 5 bisa kita lihat. Di pasal 5 itu jelas sekali bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka diancam penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terjadi juga apabila kita ingat salah satu YouTuber harus mengembalikan dana sekitar 1 miliar karena waktu YouTuber tersebut live streaming, YouTuber ini mendapatkan uang yang diduga hasil tindak pidana yaitu dari Doni Salmanan. Jadi YouTuber ini harus mengembalikan uang tersebut kepada pihak berwajib. Nah, ini yang termasuk saya bilang di pasal 5-nya ini. Meskipun kita tidak tahu sebetulnya uang itu merupakan tindak pidana, namun sebagai pelaku bisnis, patutnya kalian harus waspada dan menerapkan prinsip kehati-hatian apabila dari investor ingin menyuntikkan dana ke perusahaan kalian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan dapat saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.